Yo kembali lagi di channel Pratama Anime. Kali ini kita akan membahas spoiler BTTH Season 5 episode 53 masih terus berlanjut. BTTH tidak jadi berakhir di episode 52. Informasi terbaru yang Mimin baca bahwa web resmi BTTH Season 5 sampai episode 104 guys. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Sebelumnya Xiao Yan dan rombongan telah sampai di gerbang perbatasan Kekaisaran Jiama. Saat Xiao Yan tiba di sana telah terjadi keributan. Ini terjadi di antara Komandan Muli dan Wakil Komandan Mengli. Wakil Komandan Mengli tampak telah berkhianat dan mendukung Sekte Mystic Cloud. Mengetahui masalah ini dan melihat ada seorang ketua dari Sekte Mystic Cloud yang bernama Yunpan, Xiao Yan bergerak membantu Komandan Muli. Komandan Muli adalah seseorang yang pernah membantu Xiao Yan untuk kabur dari kejaran Yunsan dan Xiao Yan lalu membantu Muli melawan Yunpan. Xiao Yan mengeluarkan api surgawi untuk mengalahkan Yunpan. Setelah mengalahkan Yunpan, Muli lalu menjelaskan bahwa Kekaisaran Jiama tidak seperti dulu. Sekte Mystic Cloud beberapa kali menyebabkan masalah dan kali ini ada kabar yang mengatakan Sekte Mystic Cloud akan menyerang klan Miter. Lalu Xiao Yan menyuruh para pasukannya segera bersiap kembali menuju klan Miter menuju Hei Bodong dan Yapei. Dengan serentak semua pasukan gerbang Xiao pergi. Kemudian pun berpindah ke istana Sekte Mystic Laut. Terlihat ada beberapa orang yang sedang melakukan rapat. Situ juga terlihat ternyata ada Yunsan dan para antek-anteknya. Mereka pun membicarakan Yunpan yang diperintahkan untuk menyerang gerbang Jiama. Sebelumnya mereka tidak mengetahui bahwa Yunpan telah tewas oleh Xiao Yan. Kemudian Yunsan pun bertanya apakah sudah ada kabar tentang Yunpan, namun salah satu ketua berkata mohon maaf, Yunpan belum memberikan kabar terbaru. Sepertinya dia masih berusaha untuk menguasai gerbang Jin Kui. Yunsan pun mengatakan mengapa begitu lama, itu hanya gerbang kecil, harusnya itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menguasainya. Sekarang kirim salah satu pasukan kita untuk mengatakan kepada Yunpan misi itu harus selesai dalam waktu 5 hari. Kemudian Yunsan pun mengatakan bagaimana misi yang lain yang telah aku berikan. Salah satu ketua pun mengatakan misi kedua pun telah dilakukan. Kita telah merekrut banyak pasukan untuk menyerang klan Miter, namun dalam penyerangan ini sepertinya akan sangat sulit karena ada Hei Bodong yang ada di tingkat Duhuang yang ada di klan Miter. Kemudian Yunsan pun mengatakan kepada Yundu dan Yunsa untuk memimpin penyerangan kepada klan Miter. Dengan adanya Yundu dan Yunsa yang berada di tingkat Duhuang itu bisa menangani Hei Bodong yang selalu ikut campur. Yundu dan Yunsa mereka langsung mengatakan baik, aku akan memimpin menyerang kepada klan Miter. Setelah percakapan panjang itu membicarakan penyerangan kepada klan Miter, Yunsan pun langsung menyuruh mereka semua untuk pergi. Kemudian ruangan pun telah sunyi. Tiba-tiba sosok bayangan hitam muncul dan mengatakan kepada Yunsan agar membantai semua klan Xiao secepat mungkin. Yunsan mengatakan mengapa sangat berambisi kepada klan Xiao, hanya klan kecil. Bayangan aula jiwa itu mengatakan kamu tidak perlu tahu apa yang aku inginkan dari klan Xiao. Hal yang terbaik yang harus kamu lakukan adalah menjalankan tugas yang telah aku berikan. Jangan lepaskan satu orang pun dari musnahkan semua tanpa tersisa. Yunsan yang mendengar perkataan keras dari bayangan aula jiwa itu membuat dia terkena mental. Bayangan aula jiwa itu mengatakan jangan lupa aku yang telah membantumu berada di tingkat dojong. Apa kamu tahu aku juga bisa membuat kamu seperti sebelumnya, bahkan aku bisa membuat kamu lebih buruk dari itu. Mendengar perkataan itu tentu saja Yunsan sangat ketakutan jika kekuatannya diambil kembali. Yunsan pun mengatakan kepada bayangan tersebut bagaimana jika benda yang kamu cari tidak ada di klan Xiao, apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Bayangan tersebut mengatakan jika seperti itu kamu harus mencari Xiao Yan sampai kamu menemukannya dan menghabisi dia. Yunsan yang mendengar nama Xiao Yan tentu saja dia pun marah. Dia tidak menyangka akan mendengar nama Xiao Yan itu lagi setelah 3 tahun lamanya dia menghilang di Kekaisaran Jiama. Itu mengatakan aku mendapatkan informasi bahwa Xiao Yan yang sekarang berada di Black Corner yang jaraknya ribuan kilometer dari Kekaisaran Jiama. Aku mendapatkan informasi dengan kekuatannya sekarang dia telah meningkat sangat cepat, bahkan dia mampu mengalahkan elit Duhuang yang tidak lain itu Han Feng. Yunsan yang mendengar itu dia langsung tercengang, ternyata Xiao Yan masih hidup dan bahkan kekuatannya meningkat sangat cepat, dia mampu menghabisi satu orang elit Duhuang. Yunsan pun tidak percaya dengan hal ini. Yunsan pun menanyakan kepada bayangan aula jiwa itu apakah benar Xiao Yan memiliki kekuatan besar yang telah membunuh elit Duhuang. Pria itu tertawa, haha, itu adalah kesalahanmu 3 tahun lalu membiarkan Xiao Yan untuk lepas, bahkan sepertinya dengan kekuatan sekarang Xiao Yan dia akan mampu menandingi kekuatanmu, bahkan mungkin bisa mengalahkanmu. Yunsan pun mengingat ketika dia mengetahui bahwa Yun Len pernah dikalahkan oleh Xiao Yan.
Dahulu namun itu masih wajar namun sekarang dia mendengar bahwa Xiao Yan mengalahkan elit kamu dan Sekte Mystic Cloud melakukan apa yang aku perintahkan secara benar. Jika kamu tidak melakukan secara benar maka kamu tahu akibatnya. Ketua Sekte Hall of Soul pasti akan memberikan perhitungan kepada kamu dan Sekte Mystic Cloud ini mendengar ancaman dari bayangan aula jiwa. Itu tentang Ketua Sekte Hall of Soul. Tentu saja Yun San pun dia ketar-ketir dalam hatinya, kemudian setelah itu pun berpindah kepada klan Mid-Air yang sedang berkumpul. Mereka semua pun telah mendengar bahwa Sekte Mystic Cloud telah menyiapkan pasukan untuk menyerang Lan Meter Primer. Teng San yang berada di situ bertanya kepada Yapei, apakah benar informasi tersebut? Sekte Mystic Cloud telah bersiap menyerang. Yapei mengatakan benar, aku mendapat informasi bahwa dalam 2 hari Mystic Cloud akan menyerang. Tak lama kemudian Sekte Mystic Cloud menyerang klan Miter Hai Bodong. Tidak tinggal diam lalu mengumpulkan pasukan untuk menyerang Sekte Mystic Cloud. Tapi Sekte Mystic Cloud jauh lebih banyak membawa pasukan lalu pertempuran pun terjadi. Hai Bodong melawan 2 tetua yang sangat kuat. Kedua orang tetua ini sepertinya menggunakan teknik rahasia untuk memaksa menaikkan ranah untuk menghadapi Hai Bodong. Pertempuran pun terjadi. Hai Bodong dikalahkan oleh kedua orang tetua dan Hai Bodong disegel menggunakan segel terkuat untuk mengalahkan Hai Bodong. Lalu kedua tetua itu mau menghabisi Hai Bodong. Tiba-tiba ada gumpalan api surgawi warna hijau yang menyelamatkan Hai Bodong. Tentu aja kedua tetua yang menyerang Hai Bodong terkejut siapa yang menyelamatkan Hai Bodong. Tiba-tiba Xiao Yan muncul membuat semua orang terkejut. Hai Bodong terkejut bahwa Xiao Yan sudah datang untuk membantai Sekte Mystic Cloud. Di sini dulu guys, tunggu di episode 54 guys, dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys. Bye. Bye-bye guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tonton video selanjutnya, kan seru guys.